Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepedi Aditya dari kelas manajemen malam. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perseorangan, yaitu individu dengan individu, antara individu dengan pemerintahan suatu negara, ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Manfaat perdagangan internasional itu ada empat, yaitu menjaga stabilitas harga, menambah devisa negara, transfer teknologi, dan yang terakhir memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan dalam bidang ekspor. Kebijakan-kebijakan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tarif, yaitu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara digolongkan menjadi bea ekspor atau bea transitor. B. Subsidi, alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan ataupun lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hidup hajat orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya pun dapat terjangkau. C. Dumping, yaitu kebijakan penetapan harga jual di luar lebih murah dibanding harga jual di dalam negeri. D. Diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Yang kedua, kebijakan dalam bidang impor. Kebijakan ini dibagi beberapa, yaitu yang pertama A. Larangan impor. Larangan impor merupakan larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Dan yang kedua, kuota, yaitu pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Ada 3, yaitu menyehatkan neraca pembayaran, yang kedua melindungi produksi dalam negeri, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Antara lain, yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yaitu perbedaan letak geografis dan iklim. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia suatu negara dengan negara lain berbeda. Yang ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi, kemampuan negara memproduksi barang ataupun jasa. Yang keempat, selera ataupun diferensi produk dan perbedaan biaya produksi. Yang kelima, perbedaan sosial, teknologi, dan budaya. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Antara lain, kebijakan proteksi oleh suatu pemerintahan, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko tinggi, terjadinya peperangan, proteksi wilayah regional, dan jarak antar negara ataupun biaya transportasi. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang ataupun
jasa tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikembangkan oleh Adam Richard itu menyatakan perdagangan internasional terjadi bila adanya perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih baik dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Sekian materi kali ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.